Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi antu hiyal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Tujibul badani hayya ala qalbi, tujibul qalbi sararuhi, tujiburuhi siru nuru, tujibu nuru siru ana ila ana. Yang artinya hancurkan jasmani, jadikan hati. Hancurkan hati, jadikan roh. Hancurkan roh, jadikan Nur Muhammad. Disitulah tajalli jat diri Allah Ta'ala. Jadi maksud menghancurkan itu, yaitu maksudnya hilangkan berbicara masalah jasmani, kembali kepada hati. Hilangkan berbicara masalah hati, kembalikan kepada roh. Hilangkan berbicara masalah roh, kembali kepada Nur Muhammad. Siapa itu Nur Muhammad? Itulah sifatnya Allah, itulah kenyataan Allah, ya memang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu maknanya dibuka. Kan asalnya kita merasa jasmani, batis nang berjalan. Batis pun kada kawa jua berjalan. Amun kada perintah hati. Nah, jadi hati pulang berkuasa, ampi batis nang berkuasa, hati pulang. Jadi hati berkehendak raja, berkehendak pada seluruh batang tubuh. Namun hati pun tidak bisa, tidak memiliki kekuatan daya dan upaya apapun, melainkan dengan roh. Nah, lalu roh yang berkuasa kepada seluruh batang tubuh, seolah-olah roh yang berkuasa. Namun di balik rahasia roh ada terkandung rahasia diri Nur Muhammad. Nah, di situ Allah Ta'ala tuh di Nur tuh sudah. Nah, jadi disitulah disuruh kita menghancurkan jasmani, jadikan hati, hancurkan hati, jadikan roh, hancurkan roh, jadikan nur. Nur disitulah tajalinya zat Allah Ta'ala. Nah, lalu batis sekali lagi, ujar batis, aku kada kuasa juga amun kada hati. Hati pun kada kuasa juga amun kada ada roh. Roh pun kada kuasa juga amun kada Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itulah ambil kesimpulannya. Berarti siapa yang berjalan, siapa yang melihat? Nur. Siapa yang berbicara? Nur. Siapa yang salat? Nur. Siapa yang mengangkat takbir? Allahu Akbar. Nur. Siapa Nur itu? Itulah sifat kenyataan Allah dan rahasia jati diri Allah Ta'ala. Nur ini di atas daripada roh kedudukannya. Jadi kada kawa juga di antara yang empat ini pasti berkaitan erat, pasti bersatu. Amun artinya batis saja ada, amun hati kada ada, roh kada ada, nur kada ada, kada kau berjalan. Batis ada, hati ada, roh kada ada, nur kada ada, kada kau juga berjalan. Batis ada, hati ada, roh ada, Nur Muhammadnya ada. Nah, berarti keempatnya ada jasmani, ada hati, ada ruh, ada Nur Muhammad. Ambil kesimpulan Nur Muhammad. Nah, itu tuh nang melihat nur, nang mendengar nur, nang berjalan nur, nang berbicara nur, nang nyata nur. Kada salah. Siapa yang menyalahkan ilmu Nur Muhammad? Kada pinandu benerai. Ayo, kajian ilmu Nur Muhammad, ilmu yang hak, ilmu yang benar.
Kalau yang menyalahkan, tolong belajar dulu. Padahal nur itu siapa? Pian mun kada ada nur kada kau berjalan ke sini. Ayo. Amun kada ada nur kada kawana Allahu Akbar. Amun kada ada nur kada kawana balimbai tangan. Ayo. Menyalahkan na ilmu nurinya kada tahu lawan nur itu siapa. Ayo. Makanya tuntutlah ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kan pada pandangan jahir mata yang melihat tuh bujur aja. Lalu naik ilmunya ke atas. Roh yang melihat, roh yang mendengar, roh yang berjalan. Mungkin ada roh kawal berjalan, mungkin ada roh kawal melihat, mungkin ada roh kawal bergerak. Nah, jadi roh. Jadi setelah dibalik rahasia roh ada lagi sekalian Nur Muhammad. Nah, jadi kita ambil kesimpulan Nur Muhammad itu barangnya. Mana barangnya? Zahir dan batin, jasmani dan rohani. Itulah kenyataan Nur Muhammad. Makanya kita berdoa nawaitu wudu'a bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini orang perjalanan di Nur Muhammad. Ujar Tuhan, siapa meresapkan, memusyahadakan Nur Muhammad pada batang tubuhnya dan pada nyawanya, maka sama meresapkan diri Tuhan juga. Nah, berarti bila kita sudah meresapkan zahir dan batin ini hakikatnya Nur Muhammad, berarti meresapkan jati diri Allah Ta'ala. Kemana lagi mencari nur nih? Ya nur tadi sifatku, jatuh kenyataanku. Oh ya Tuhan, ikam cukup berpegang kepada nurku, karena nur itu aku. Ana minurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, ujar Muhammad. Orang mukmin seluruh alam isinya daripada nurku. Jadi jasmani ini nur, rohani itu nur. Israel dari nur, Mungkar Nakir dari nur, ya. Diri kita zahir batin daripada Nur Muhammad. Ini perjalanan para aulia dan anbiya itu berkedudukannya di nur. Kenapa? Jadi kada langsung kajet jatnya kepada nur sudah kesifat nampak. Nur itulah kenyataan daripada zat Allah. Nur itu sifatnya Allah. Nur itu kenyataannya Allah. Lalu mesra kepada seluruh batang tubuh dan rohani. Makanya bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jasmani kita nur, rohani kita itu nur, ke atas lagi nurun ala nurin. Israel daripada nur, cacing daripada nur, malaikat sekalian daripada nur, Mungkar Nakir daripada nur, segalanya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad dari siapa? Daripada nur zat Allah Ta'ala. Nah masyarakat, jadi ambil kesimpulan tadi, nur yang melihat, mainkan di batin. Nur yang mendengar, yang keluar masuk nur, yang berjalan nur, yang mengangkat takbir nur. Nur inilah yang dapat menyatakan adanya Allah. Tanpa nur Allah Ta'ala tidak akan nyata. Allah Ta'ala nyata kepada nur, lalu meresap kepada seluruh alam dan isinya kebenaran Nur Muhammad. Nah ini jadi meresap saudara, meresap. Api neraka pun tidak akan sanggup merintih. Cara ibaratnya bahasa Banjar tuh, wahai Nur Muhammad ujar neraka, janganlah ikam membuati aku. Nah, karena kita tahu daripada Nur Muhammad, kada gagampangan kita perjalanan di nur ni mun para saulun pas pang sudah. Karena perjalanan para aulia dan anbiya itu di nur. Tapi harus tahu
sampaikan kepada zat, tapi zatnya kepada nur, zatnya kepada sifat, Allah Ta'alanya kepada nur. Nah, jadi rahasia Tuhan kepada nur, rahasia nur mesra kepada seluruh batang tubuh. Nah itu tuh kan guru Sakombol tuh bilang membaca huwa nur sidin, menitiskan air mata, merenungi diri kita zahir dan batin, hakikatnya daripada nur. Ini mesra. Nah, bihak itu kan kebenaran, kebenaran Nur Muhammad. Jaka di bawah itu nalah betis pian berjalan tuh kebenaran roh, mata pian tuh malet kebenaran roh, pian mendengar tuh kebenaran roh. Nah itu di bawah. Kalau ke atas lagi kita sempurnakan. Nah, betis pian berjalan kebenaran Nur Muhammad, telinga pian mendengar kebenaran Nur Muhammad, muntung pian berkata-kata kebenaran Nur Muhammad, pian mengangkat takbir Allahu Akbar, kebenaran Nur Muhammad. Itulah perjalanan orang yang di nur. Masing-masing memiliki ilmu, keyakinan, namun tujuannya sama, keyakinannya berbeda. Tapi tidak boleh artinya berpisah antara jasmani, antara hati, antara roh, antara nur. Tidak berpisah, namun artinya sewujud, senyawa, serasa, serahasia. Ujar batis aku nang berjalan bujur juga. Ujar hati aku bujur. Ujar roh aku bujur. Ujar nur aku bujur. Bujur sabartaan. Bersatunya 4 nama tapi satu di dalam kenyataan. Sama umpamanya kita berisi rokok tingkat 4, pian hendak goreng di tingkat 1 bujur aja, hendak tidur di tempat tingkat 2 bujur, goreng di tempat tingkat 3 bujur, di tempat tingkat 4 bujur. Kada yang salahnya amun kita sudah mengetahui. Nah, wih mata nama lihat bujur, roh hati nama lihat bujur, roh nama lihat bujur, nur nama lihat bujur. Tapi kalau secara ilmu kita simpulkan, jadi segala-galanya nur. Nah, jadi memandang jasad seseorang itu nur, memandang rohani seseorang itu nur. Ke atas lagi nurun ala nurin. Makanya banyak yang membaca sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin. Kamana membaca salawat, kamana memuji nih. Karena yang di Madinah itu jasadnya wafat, roh beliau di qalbul mukminin. Jadi masing-masing memuji roh beliau. Karena roh kita daripada roh Muhammad daripada roh Allah Ta'ala. Sama lampu kita di rumah daripada PLN daripada riam kanan. Lampu di rumah, PLN dan riam kanan kada berbeda, sama satu cahaya. Yang berbeda itu tempatnya. Riam kanan di situ, PLN di situ, lampu di rumah. Nah itu. Jadi sama. Rahasia jid Allah Ta'ala kepada Muhammad. Jadi rahasia Muhammad ke sini. Jadi tempatnya kan berbeda-beda, namun sama hidup. Nah, Allah, Muhammad, Adam ini hamba. Allah Muhammad hamba. Allah bernyata kepada Muhammad, Muhammad bernyata kepada hamba. Lalu hamba menyatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Riam kanan nyata kepada PLN nyata kepada lampu di rumah. Lalu lampu di rumah menyatakan aku ini kenyataan riam kanan dan PLN. Nah itu. Ini kipas angin dari PLN dan riam kanan. Ini nah berbunyi mikrofon daripada PLN dan riam kanan. TV nah bernyala daripada PLN dan riam kanan. Sama nak gerak kita nah daripada roh dan nur. Allah Muhammad manusia.
Jadi Tuhan bernyata kepada Muhammad, Muhammad bernyata kepada di sini. Lalu 3 nama tapi 1 wujud di dalam 1 rahasia. Jadi perjalanan di nur itu sekalinya. Dikira nur itu apa? Ya perjalanan tadi nah. Kan di bawah jasmani ada hati, di bawah hati ada roh, di bawah roh ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu kalau jadiin ya diri Allah Ta'ala juga. Karena ujar Tuhan, aku cukup, kamu cukup berpegang kepada nurku karena itu nur aku. Meserahkan oleh kamu zahir dan batin akan nur Muhammad, berarti sama memasrahkan wujud diriku juga. Kayak Pak Garanang merasakan nang memasrahkan toh. Nah, dengan merasakan memasrahkan ini kayak ini. Nah kayak geben tuh dikuahi banyu teh. Mesranya nah banyu teh kepada geben. Mesranya banyu teh kepada geben. Rasa polanya mesra. Nah, di geben itu sudah mesranya banyu teh. Di sini sudah mesranya Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad? Sifatnya Allah, kenyataan Allah yang menjadikan zat wajibul wujud Allah Ta'ala kepada Nur Muhammad. Nah ini, ayo siapa nama zikir? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman. Siapa nama zikir? Nur. Itu perjalanan di Nur. Ayo kenapa jar? Minggu dahulu jar. Siapa namanya Troh? Siapa namanya Roh? Siapa aja bujur aja juga. Di bawah tingkatannya. Kalau tingkatan di atas Nur sama, di atas lagi zat Allah. Udah. Di bawah nambah zikir muntong bujur. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman kala. Irama zikirnya ini nyaman. Seolah-olah nang benar-benar memfanakan wujud diri kita. Karena la ilaha illallah ini artinya tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya aku wujud Allah. Tapi di luarnya nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman benar. Karujutan atas bawah. Karujutan tuh kepala dan betisnya. Ih, kepala menuju akan kayu. Karujutan kalau kayak nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada kayak itu yang kayak karujutan nikmat. Siapa yang bakal wujud? Nur Muhammad. Nah, mengkadari Nur Muhammad kayak bakal wujud nah. Nah, ayo. Orang kada belajar apa aja tuh Nur Muhammad kan? Ayo. Mana ulama nang menyalahkan pengajian tentang Nur Muhammad? Jangan disalahkan, dikaji dahulu. Beruntung orang yang awam tapi karena nyalon diri Tuhan, karena Nur Muhammad, daripada ulama syariat karena dengan Nur Muhammad rugi. Karena Tuhan kan berpilih kasih. Karena ilmu ini kan fikih, tauhid dan marifat itu tasawuf. Nah, jadi peribahasanya kada usah masalah Nur Muhammad adalah biar mun kada daro kawal berjalan. Kawal malik mun kada daro hanya roh. Apalagi mun kada ada Nur Muhammad. Nah, di situ. Jadi peribahasanya kita ini bilanya beramal itu jangan lagi dicari pahalanya. Nang menggawi kada kita, nang menggawi itu nur. Nang beribadah itu nur. Nah, ini nang perjalanan. Makanya kalau wudunya nawaitu wudu'a bihaqi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah na tanganan. Kepala la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Talinga Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betis. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, maha suci bagi Allah. Kasini mainnya nah. Memuji nang di dalam subhanallah. Alhamdulillah juga memuji Allah ke dalam. La ilaha illallah menyatakan diri Allah Ta'ala. Allahu Akbar, besar Allah Ta'ala nih. Yang satu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini anaknya nah. La haula wala
La haula wala, tidak ada dari upaya ini. Kadang-kadang kita menyambat aja dulu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Apa bandanya? Setiap nama, setiap kata pasti ada barangnya. Ini contoh ulun berkata, nah, mikrofon nih, HP nih, kacamata nih. Sekarang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah. Kada daya dan upaya apa nih? Nang kada daya dan upaya nah. Ya. Kenapa kau bergerak? Karena gerak daripada nur tadi. Nah, makanya tasbih itu kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani bil mizan habibatani rahman subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kalimat tasbih ini kalimat yang ringan diucapkan namun berat timbangan di padang mahsyar. Ringan benar diucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berarti bila kada bisa kada berwirid jadi kada apa-apa lah. Berarti bila kada bisa sembahyang setahun sekali. Hari raya. Nah, setahun 2 kali raya haji benar ya. Fitra. Mungkin bisa aja subhanallah sampai paling-paling subhanallah jar. Allahu akbar. Alhamdulillah mau orang terpaling. Orang susunannya bagus. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi subhanallah maha suci Allah. Yes, ke mata melihat subhanallah maha suci engkau ya Allah. Alhamdulillah nih memuji. Segala puji orang memuji kita tak puji Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan hanya wujud Allah. Sini pulang main ke dalam. Allahu akbar, Allah Ta'ala maha besar. Ini ke dalam. Yang satu la haula wala quwata illa billahil ali. Nah, barang mana? Kada daya dan upaya. Kenapa jadi kada daya dan upaya? Karena ini benda mati. Nih, mati. Benda mati nah. La tatahrak jarratun illa biiznillah. Tidak bergerak sekecil jarah pun kecuali dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil ali. La tataharak jatuh lebih inilah wa ma ta'asyunil ayyasyaallah. Kamu sekali tidak mempunyai kehendak melainkan kehendak Allah. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Ini mayat, semuanya mayat. Kenapa jadi hidup? Nah, kembali pulang karena nur nang hidup. Nah, jadi itu kesimpulannya tadi. Dibuka jasmani ada hati, dibuka hati ada roh, dibuka roh ada Nur Muhammad. Itulah diri Tuhan, diri sifat Allah, kenyataan Allah. Di mana nurnya? Nih meliputi. Nangar meliputi ini bila ke mata melihat nurnya. Nur ini meliputi ke telinga mendengar si nur. Nur meliputi ke muntung bepandir. Nur meliputi ke batis berjalan. Nur meliputi ke hati berkehendak. Nah, ini padahal Nur Muhammad ya diri kenyataan Tuhan. Jadi wajib kada mengenal nur, wajib supaya tahu akan rahasia Tuhan di situ. Kan di situ aja Rasulullah tadi, ana min nurillah wal mu'minuna minni. Aku daripadanya nur Allah, orang mukmin seluruh alam daripada nurku. Nah, jadi memandang seseorang jasad itu nur. Memandang roh seseorang nur. Ke atas lagi nurun ala nurin. Jadi amaliyahnya banyak yang membaca sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin, sallallahu ala Muhammad nurun ala nurin. Bagus amalan. Selamat. Itu bagus juga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Memberikan salam kepada Nabi. Yang ibaratnya bahasa pendeknya, pian selamat ya Rasulullah. Dijawab oleh baginda, ikam selamat ayo. Jarulan pian kayak selamat ya, selamat ikam ayo. Nah, sepele aja kadang-kadang dilihat namun mempunyai makna yang besar. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu amalan anak bajalan, anak turun apa? Kan sepele aja lah. Kadang mungkin kada apa berarti kan bisa sembahyang. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Dapat rahmat.
rahmatnya Allah. Kita nih mendoakan Nabi, memberikan Nabi selamat, jelas ya nang sidin hidup. Nang mati itu jasad sidin. Roh sidin itu hidup. Di mana roh sidin? Di kalbul mukminin nyata mendengar. Karena mungkin karena mendengar, karena Muhammad hidup. Nang mati itu jasad sidin. Jasad ini hukumnya mati. Nang hidup itu adalah roh. Nah jadi di situ itu orang tujibul badani tadi, tujibul badani hayya qalbi, tujibul qalbi sararuhi, tujibul ruhi suruh nuru, tujibul suruh anak ila anak itu aku gitu kan. Itu kan kalau kata-kata kasar itu kan hancurkan jasmani jadikan hati, hancurkan hati jadikan roh, hancurkan roh jadikan nur Muhammad. Nah dibuka nur Muhammad, di situ rahasia zat Allah Ta'ala. Maksud hancurkan tadi itu pelan kita halusi, hilang bicara masalah jasmani, seolah-olah jasmani nang bergerak. Amun betis nih berjalan, tatak betis anak di lantai karena kau berjalan. Jadi betis berjalan kenapa? Karena perintah hati-hati dan segala raja. Ini di sini raja. Lalu hebatnya hati. Namun ujar hati, sekalinya kada kuasa juga aku, sekalinya ada roh nang mengumandu aku. Lalu roh, ayo nambah kuasa nah. Ayo melihat roh, nama mendengar roh, nama berjalan roh, nama takbir roh. Tapi ujar roh ternyata aku kada mampu juga, aku kada kuasa juga. Ada lagi di balik rahasia aku terdapat Nur Muhammad. Nah itu nang melihat, nang mendengar, nang bacaan, nang alim, nang sugih. Nah kenapa jadi nur? Kada kajet ejatnya di situ sudah. Jatnya bertajali banyata kepada nur. Ambil kesimpulan, kita buletakan sama dengan melihat Nur Muhammad. Berjalan Nur Muhammad. Angkat takbir Nur Muhammad. Nyatalah Nur Muhammad jahir dan batin. Jadi Nur Muhammad jahir muhadas hukumnya. Nur Muhammad nang kadim ke dalam kepada roh. Nah, jadi nang di luar muhadas, nang di dalam kadim. Kadim itu apa? Kekal. Muhadas itu apa? Buru-buru badan hancur. Tapi pulang jangan bertahan di muhadas, kena hancur. Sayangnya di dalam kubur. Memang muhadas, tapi hakikatnya yang muhadas ini tadi daripada yang kadim. Muhadas daripada yang kadim, nah, boleh kepada yang kadim. Bilanya muhadas, bertahan di muhadas hancur. Sama Adam. Jasad Adam itu kan muhadas. Kita jasad kita daripada Adam, roh kita daripada Muhammad, jasad kita daripada Adam, tapi jangan bertahan di Adam. Oke, jasadnya daripada Adam, jangan bertahan di Adam. Adam buka lagi, Adam daripada turab bunur, tanah Nur Muhammad. Jadi jasad kita ini Nur Muhadas, roh kita Nur Muhammad yang kadim. Kekal kadim, muhadas hancur. Cuma jangan bertahan di muhadas. Daripada, nah, ujar muhadas sambatannya, cuma daripada yang kadim, tak umpat kepada yang kadim, tidak akan hancur. Hilang tiada rupa, lenyap tiada bangkai. Inilah perjalanan Muhammad. Jangan dirubah lagi, jangan gulang-gai lagi. Makanya orang babi itu bulat hintalo. Kada lunjung lagi, yakinnya. Nah, kada kau lagi menggoyang. Kalau ada ilmu tinggi, anak artinya kada lagi salat, kada lagi puasa. Ulun kada ada ilmunya, ulun kada kau mengumpati, cuma kada boleh menyalahkan. Tapi walaupun artinya gurunya datang di langit, kada membawai salat, kada membawai puasa, sedangkan baginda Rasulullah itu nah ya penghulu jin dan manusia. Jangan ibarat kasarnya itu Allah Ta'ala saikungan menyata di situ mau apa? Ya, jangannya Rasulullah kada salat bang dijamin surga. Nah, sin abdul syakura itihi bujur-bujur. Nah, jadi di situ, disinilah bukan menyalahkan orang yang mengaji ilmu tasawuf nang artinya nang kada bahasa bayangan, tapi ulun kada ada ilmunya untuk mengumpati sidin. Kada ada ilmunya. Sidin biasa saja kada apa mungkin sini ada ilmunya kada apa. Kedua ini kita menyalahkan, kita nafsi-nafsi aja. Nah, inilah perjalanan orang para aulia dan anbiya, itu kedudukannya di sempurnanya Nur Muhammad. Jadi kita simpulkan malam ini seluruh batang tubuh kita nang melihat nur, nang mendengar nur,
nang turun naik nih nur nah nambah pandir nur nambah jalan nur nambah limbai nur nang menyatakan Allahu Akbar nur Muhammad wallahu alam al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir